Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviana. Saya adalah owner dari Yasmin Butik dan Batik dan juga Alkiswah Food. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman binaan dari program pemberdayaan ekonomi Yatim Mandiri Jogja. Kali ini saya akan sharing tentang optimasi WhatsApp untuk pemasaran produk teman-teman. Nah, kenapa yang dipilih WhatsApp gitu? Karena WhatsApp itu selalu ada dalam genggaman gitu. Saya yakin teman-teman apa yang sering dibuka ketika membuka HP pasti adalah jawabannya WA. Oke, kita lanjut. Apa aja sih aplikasi yang ada di HP teman-teman itu? Apa coba disebutin? Mungkin di sini ada yang punya WA, WhatsApp, ada YouTube, ada Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Google Line, Skype, dan sebagainya. Saya sampai nggak bisa sebutin gitu kan, saking banyaknya. Nah, dari sekian aplikasi yang ada ini, apa yang paling sering teman-teman gunakan? Misalnya jawabannya WA ya, makanya dari panitia meminta untuk menyampaikan tentang optimasi WA untuk pemasaran. Oke, kita lanjut. WA ada dua gitu, ada WA Messenger sama WA Business. WA Messenger yang logonya gambar telepon gitu, yang ada di sebelah kiri. Kemudian WA Business itu yang logonya huruf B, yang ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman pakai yang mana nih? Gitu. Jadi kali ini saya nggak akan bahas tentang teman-teman harus pakai WA Business, enggak gitu. Karena kita masih basic, jadi kita akan mengoptimalkan sumber daya yang teman-teman miliki. Hari ini pasti punya WA, entah WA Messenger, entah WA Business. Pokoknya apapun itu akan kita akan kita optimalkan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ke tahap selanjutnya. Nah, kita akan melakukan optimasi WA untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini saya contohkan di WA Business gitu kan. WA Business itu kita bisa punya katalog dan sebagainya. Nah, tapi nanti kita akan bahas bukan WA Business, tapi WA secara umum gitu. Nanti WA Business akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sebelum mulai mengoptimalkan WA untuk untuk pemasaran, saya minta teman-teman cek dulu dong profilnya WA-nya. Profil teman-teman itu seperti apa sih? Kita persiapkan dulu nih profil yang menjual gitu, atau minimal itu profil yang meyakinkan pelanggan bahwa kita ini memang layak untuk dipercaya, bahwa kita itu memang layak untuk melakukan transaksi dengan kita, sehingga mereka nggak ragu-ragu, karena ketika transaksi online itu kan kita nggak ketemu, mereka nggak pegang produk kita seperti apa. Nah, sehingga foto kita itu sangat menentukan apakah kita ini meyakinkan atau tidak. Oke, yang pertama, foto itu kita ngomong yang pertama adalah foto profil. Nah, di foto profil ini teman-teman bisa menggunakan foto pribadi atau foto produk atau logo. Jadi, kalau teman-teman memang sudah memiliki logo dari usaha teman-teman itu, sampaikan aja logo itu sebagai foto profil gitu. Apalagi teman-teman sudah mendedikasikan nomor khusus untuk bisnis teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan logo teman-teman sebagai foto profil di WhatsApp-nya. Kalau misalnya nih ternyata WA-nya masih gabung antara WA pribadi sama WA bisnis, boleh kasih foto profil kita. Jadi jangan foto artis atau foto kartun dan sebagainya, tapi foto pribadi kita. Tujuannya apa? Biar calon pelanggan kita yang lagi ngelirik mau transaksi sama kita, itu bisa melihat seperti apa sih, oh mbaknya yang itu ya, aku pernah kok ketemu di acara apa, jadi emang dia jualan ini. Jadi itu akan membuat kita semakin dipercaya. Artinya kita nggak nipu dong, kalau kita nipu kan nggak mungkin kita pasang muka kita sendiri. Oke ya, kebayangkan. Nah, juga nggak boleh pakai foto binatang, misalnya kita suka kucing atau kita suka kelinci gitu, terus pasang tuh fotonya di situ. Nah, jangan, karena nanti pelanggan jadi ragu-ragu, katanya jualan makanan kok fotonya kucing gitu, kan jadi nggak profesional gitu. Apalagi foto Doraemon, foto kartun yang lain-lainnya misalnya.
Jadi teman-teman bisa tampilkan foto yang terbaik yang teman-teman miliki yang membuat orang itu menunjukkan bahwa kita ini memang profesional. Oke, kebayang ya untuk foto profil. Selanjutnya kita tulis yang kedua, nama profil. Nah, teman-teman bisa menuliskan nama profil itu bisa nama toko, bisa nama usaha. Nggak usah pakai emoticon, nggak usah pakai garis, nggak usah pakai tanda strip dan sebagainya. Udah pakai huruf biasa aja. Kalau misalnya masih gabung dengan nama pribadi, boleh tulisin nama kita. Jadi, oh siapa sih yang punya? Oh, Rizky yang punya Alkiswah misalnya. Orang sudah tahu gitu. Atau mungkin kalau memang WA itu adalah khusus untuk WA, memang WA official kita, WA resmi untuk brand kita, maka ya udah teman-teman langsung cantumkan aja apa namanya nama brand kita. Jadi nggak perlu pakai nama siapa ownernya kayak gitu. Nah, kemudian hindari emoticon ya, gambar-gambar atau simbol yang itu akhirnya mempersulit. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan searching nama Rizky gitu, tapi ternyata ada emoticon di depannya, maka itu akan memperlambat pencarian di WA. Apalagi misalnya WA pelanggan kita itu penuh banget gitu kan, sampai-sampai untuk mencari itu butuh waktu yang lama, itu rasanya jadi males banget gitu kalau nyari nama kita nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ya udah deh ke mbak yang satunya aja, atau dia tuh juga jualan yang sama. Nah, jangan sampai ini terjadi. Oke ya, nah kita lanjut yang ketiga, ada di info. Info itu bisa kita sering sebut juga sebagai status yang permanen. Jadi teman-teman bisa menuliskan apa usaha teman-teman itu. Misalnya di sini saya menuliskan sebagai owner Alkiswah Food Official, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nuliskan nama tokonya, jam bukanya jam berapa, terus mungkin alamat Instagramnya, atau alamat marketplace-nya, atau alamat website dan sebagainya. Sebaiknya tidak menggunakan info atau status yang standar yang disediakan oleh WA. Apa itu info standarnya? Kata-kata sedang tidur, sedang di bioskop. Nah, kayak gitu kan nggak menarik nih untuk jualan. Aduh, mbaknya lagi tidur deh, mau pesen nggak enak, kayak gitu. Atau mbaknya lagi di bioskop ya, mau pesen jadi nggak enak. Nah, jadi teman-teman bisa ini sebagai baru persiapan. Jadi untuk persiapan ini teman-teman harus perbaiki dulu profil WA teman-teman. Itu sangat penting. Oke? Kebayang ya? Langsung dilakuin. Kemudian kita langsung masuk ke optimasinya. Nah, langkah yang pertama teman-teman harus memperbanyak kontak dan silaturahmi. Kenapa? Karena dengan menambah banyak kontak, maka akan menambah peluang kita untuk mendapatkan pelanggan baru. Kemudian teman-teman juga bisa dengan cara menambah kontak virtual, bergabung di banyak grup. Ketika kita join di satu grup, jangan pasif, jangan silent reader gitu, tapi sampein promoin ketika ada kesempatan untuk teman-teman promo di sebuah grup, ya silahkan promo aja. Jangan lupa berkenalan, saya adalah ini, owner dari ini, produk saya adalah ini gitu. Jika mau pesan bisa menghubungi ke nomor ini, seperti itu. Jangan tiba-tiba setiap hari selalu masuk share dagangan ke semua grup. Lama-lama orang akan ilfil, bahkan di beberapa grup itu melarang kita untuk jualan. Nah, jadi tetap terapkan etika bisnisnya. Kenapa? Karena WA ini adalah media sosial, media untuk bersosialisasi, bukan media jualan. Kecuali kita bergabung dalam satu grup yang judulnya grup jual beli. Nah, nggak masalah di situ. Teman-teman mau jualan tiap hari juga nggak masalah gitu. Tapi kalau sama-sama jual beli, kayaknya isinya penjual semua kayak gitu. Nah, ini optimal apa enggak? Nanti teman-teman yang paling tahu. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan nomor orang yang kita temui. Jadi misalnya nih, kita lagi ada acara, terus kita kenalan sama orang, Mbak, boleh dong minta nomornya. Terus di WA nih, Mbak, ini nomor saya yang tadi ketemu di sini, save ya, siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Atau mungkin kita bertemu dengan teman lain di sebuah grup, kita bisa japri mereka, Assalamualaikum Mbak, saya Rizky, kita satu grup di grup apa misalnya di grup Nut atau grup Yatim Mandiri. Kemudian izin save nomor kontak ya Mbak, siapa tahu suatu saat bermanfaat kita bisa kolaborasi. Jadi gunakan kata-kata yang humanis, kata-kata yang simpel, yang itu memang menjalin hubungan orang untuk nyaman gitu. Bahkan kalau perlu tambahkan emoticon ya buat suasana menjadi lebih cair. Jangan langsung tutup poin. Saya owner dari Yasmin, saya jualan ini. Orang harus ngapain? Aku nggak mau lah save nomor dia karena aku nggak mau kok beli produk dia. Misalnya kayak gitu. Nah, jangan sampai kita membatasi pertemanan menjadi seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah teman-teman bisa mereply status teman kita di WA. Jadi berikan komentar ya.
berikan komentar jika teman kita bikin status minimal 5 orang per hari. Ini sebagai awalan loh ya, kita baru ngomong basic. Jadi sebagai awalan teman-teman bisa melakukan hari ini 5 orang, kemudian nanti minggu depan 10 orang, minggu depan lagi 15 orang, dan seterusnya sampai ya minimal 25 orang lah per hari yang kita respon statusnya orang lain loh ya, bukan bukan orang yang merespon status kita, tapi kita merespon status orang lain. Aduh Mbak, saya sibuk, ya harus diluangkan karena kita harus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan orang lain, seperti itu. Kemudian kita juga harus menyampaikan komentarnya apa, komentarnya harus positif. Misalnya dia lagi bikin status, bismillah semoga lancar penjualan hari ini, kita siap aja amin, semoga lancar ya kak, saya kayak gitu. Jadi berikan motivasi sehingga orang tuh senang ketika kita merespon, oh dia tuh selalu kasih motivasi ke saya kayak gitu. Kemudian misalnya ini ada teman kita yang jualan, kita tanya terus berapa itu kak harganya, kita tanya terus tapi nggak beli-beli juga, bosen kan yang jual. Nah jadi teman-teman nggak boleh bilang komentar aku mau kak ya gitu, tapi sebenarnya kita tuh nggak serius mau gitu. Nah itu kan namanya PHP, jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Oke, lanjut kita ke langkah yang ketiga adalah kita membuat status WA. Jadi kita harus membuat status WA, kita usahain status WA kita itu selalu muncul di halaman pertama layar HP pelanggan. Jadi status WA itu kan kalau kita punya save banyak banget itu kan panjang banget itu kan, semakin ke bawah itu kan semakin ini. Nah, pastikan status WA kita itu selalu muncul di layar teman-teman, layar calon pelanggan kita. Sehingga apa? Oh dia langsung melihat kita, oh ya dia, karena 3 detik pertama itu menentukan dia mau ngeklik siapa yang mau dia lihat statusnya, itu 3 detik pertama. Kita cuma punya waktu 3 detik untuk membuat orang tertarik terhadap status kita. Seperti itu. Kemudian status bisa 5-8 kali per hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi nggak sekaligus di awal, tapi bisa di jeda-jeda waktu, sehingga supaya apa? Supaya selalu naik terus status kita. Kemudian status tidak harus selalu jualan ya, boleh status tentang lagi ngantar anak, lagi ikut pelatihan, lagi apa aja deh, teman-teman bisa kasih status. Kemudian jika teman-teman posting foto, pastiin ada kalimatnya, misalnya oh ini foto koleksi untuk lebaran nanti, ditunggu ya guys koleksinya, misalnya kayak gitu. Terus setiap foto yang gunakan kalimat yang interaktif. Jadi misalnya nih statusnya cuma kalimat aja nih, yang nomor 3 ya, kelewatan. Kalau statusnya cuma kalimat aja, tidak ada foto, misalnya teman-teman harus sampaikan, apa kabar pagi ini? Koleksiku ini seperti ini. Menurut kamu lebih baik yang atasan aja atau setelan, atau kamu suka gamis? Jadi kita mengundang orang untuk berinteraksi dengan status kita, sehingga dia akan merespon status kita ini, bagusan yang kayak gini kak. Nah dari situ kita ngobrol, lama-lama suatu saat akan berujung ke transaksi. Kemudian hindari status yang mengeluh, mengumpat, misalnya ibu itu sukanya tanya-tanya nggak beli-beli. Nah jadi jangan pernah itu terungkap dalam status kita, karena itu akan membuat ilfil calon pelanggan kita. Oke, ini ada beberapa contoh jadwal status di jam 5 pagi, jam 7 pagi, status ketiga, status keempat, kelima, keenam. Ini saya berikan contoh cuma sampai status kelima, dan jam-jam yang menurut saya efektif gitu untuk bikin status. Selebihnya kalau teman-teman mau efektif, bisa bikin status setelah maghrib, tapi dengan catatan setelah maghrib sampai malam itu adalah prime time ketika kita bikin status. Kenapa? Karena orang itu slow gitu ya, orang itu nganggur. Jadi ketika dia itu melihat status kita, maka besar kemungkinan untuk merespon itu sangat besar. Nah pertanyaannya, di jam segitu ibu-ibu terutama masih melek nggak gitu? Kalau sekiranya jam habis isya itu udah ngantuk, mending nggak usah bikin status. Kenapa? Karena kalau hari malam itu kita bikin status, terus ada orang yang merespon, terus kita balasnya besok pagi, orang yang WA kita ini udah kabur ke pelanggannya, ke penjual yang lain. Jadi jangan sampai membuat pelanggan kita itu menunggu gitu. Oke ya, kebayangkan? Oke, kita lanjut ke yang keempat, respon setiap chat yang masuk. Jadi semua chat yang masuk harus kita jawab mulai dari yang terbawah. Jadi jangan yang paling akhir, tapi yang dari yang paling pertama masuk. Itu dalam rangka untuk menghindari ada chatting yang tidak terbalas. Kemudian selalu merespon chat apapun itu, walaupun itu hanya sekedar kata amin, dia merespon
doa kita mungkin, terus dia bilang amin, terus kita bisa jawab lagi terima kasih, dan pastikan chat itu kita yang menutup. Jadi ketika kita bilang terima kasih dan dia sudah tidak balas lagi, ya udah selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia itu membalas lagi, maka kita harus membalas lagi, entah dengan stiker, entah dengan kata-kata apa yang itu uh, pokoknya pastikan kalau kita ada tamu, kita itu adalah orang yang nutup pintu ketika tamu kita udah pergi. Jadi jangan sampai tamu kita masih di depan pintu udah kita tutup gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini akan membuat orang lebih nyaman berkomunikasi sama kita. Oke, 4 tips itu silahkan dilakukan 1-4 secara rutin. Insya Allah teman-teman akan melihat hasilnya. Kalau males, kadang dilakuin, kadang enggak, ya belum istiqomah susah akan menghasilkan. Nanti ketika teman-teman itu sudah istiqomah menjalankan langkah 1-4 dan sudah tampak hasilnya, maka kita akan bertemu di materi selanjutnya tentang WA marketing. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.